Halo sob, balik lagi di channel Sporty ID. Masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini dengan suasana yang sedikit berbeda, gue bakal kasih 6 rekomendasi sepatu bola dari brand lokal dengan harga 300 ribuan. Nah, buat lo yang penasaran ada apa aja, mari ikuti video ini sampai akhir. Oke, kali ini kita akan rekomendasikan dari 3 brand. Yang pertama adalah Ortus X, yang kedua adalah Specs, dan yang ketiga adalah Melz. Menurut gua pribadi, ini masih menjadi top of 3 dari brand lokal dalam hal sepatu bola dan juga sepatu futsal. Nah, setiap brand itu nanti bakal gua rekomendasikan 2 sepatu ya sob. Sekarang kita mulai aja dari brand Ortus X. Yap, ini dia seri Catalyst Raiden dan juga Forte Vanguard. Kita akan bahas secara singkat satu persatu. Catalyst Raiden. Nah, ini adalah sepatu yang menurut gue juga masuk dalam salah satu sepatu yang worth it untuk lu pakai dengan harga ataupun budget 300 ribuan. Yang pertama ini adalah Raiden. Raiden itu adalah sebuah karakter di Mortal Kombat. Jadi kalau lu pernah main PS2, PS3 ataupun ya PS ataupun game Mortal Kombat, pasti nggak asing dengan karakter Raiden. Dia memiliki kekuatan utama yaitu petir. Nah, sama dengan sepatu ini. Jadi dia ada siluet petirnya dan siap menyambar para defender lawan. Untuk di bagian uppernya dia dilengkapi dengan material sintetis. Kemudian di sini ada paduan warna putih basicnya, kemudian dipermanis dengan warna gold dan juga warna silver. Mewah banget ya. Untuk di bagian outsole-nya sendiri dia pakai material TPU dan juga ini pakai konfigurasi ataupun bentuk stud yang blade. Jadi untuk akselerasi mantap pol. Ini adalah Catalyst Raiden. Kemudian yang satunya lagi ada Forte Vanguard. Yap, ini masuk dalam keluarga Forte dan karakteristik dari Forte itu adalah powerful dan juga bisa gue bilang ini menjadi salah satu sepatu yang enak banget dan juga nyaman banget sob. Kenapa? Karena di bagian uppernya ini memiliki embossan ya di bagian frame sini. Nah, ini adalah fungsinya untuk controlling, kemudian untuk passing juga. Ini mengingatkan gue dengan sepatu brand Nike yaitu Tiempo Legend yang generasi ke-8, Tiempo Legend 8. Nah, itu juga ada macam embossan dan itu enak banget sih sob. Yap, ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi ya dari Tiempo Legend 8 versi lokal. Nah, kemudian untuk di bagian heelnya ini juga cukup kokoh. Nah, ini fungsinya untuk balancing. Jadi ini sepatu enak banget dari segi balancing dan juga dari segi uppernya. Materialnya masih sama dengan yang Catalyst Raiden yaitu sintetis. Sedangkan untuk outsole-nya sendiri ini menggunakan material TPU juga dengan konfigurasi hybrid. Jadi perpaduan antara yang round stud dan juga yang blade stud ataupun raw kayak gini ya, kerucut dan juga bulat. Ini adalah ya outsole kekinian lah ya, yang udah pasti standar banget untuk di sepatu bola modern. Oke, dan nilai plus dari keduanya itu insole-nya itu sama-sama bisa dilepas ataupun removable. Jadi ketika lu gunakan kemudian lu pengen bersihkan itu menjadi lebih mudah. Dan harganya sama, yaitu masing-masing 339.000. Yang selanjutnya dari brand Specs kita punya Alpha North Core dan juga Hyper Chaos. Nah, untuk warnanya sendiri yang ini adalah warna Orange Peel Green Gecko dan yang ini adalah warna Rising Red ya untuk Hyper Chaosnya. Lanjut, kita ke Alpha North terlebih dahulu. Untuk Alpha North ini itu ada di grade yang paling bawah. Nah, sedikit informasi bahwa di seri Alpha North itu ada 3 grade. Yang pertama, yang paling bawah itu grade core, di atasnya adalah grade pro, yang middle, dan juga yang top grade-nya itu adalah grade elite. Yap, kita mulai dari desainnya terlebih dahulu. Dari segi desain ini menurut gue eksentrik banget ya, colorful. Untuk di bagian uppernya dia pakai material sintetis. Perpaduan warnanya adalah warna orange, kemudian ada warna green, ada warna hijau. Hijaunya itu bervariasi. Ada di bagian liningnya sini hijau muda dan juga di bagian uppernya sini itu dia pakai warnanya warna hijau kayak Tosca gitu sob. Jadi ada perpaduan 3 warna. Untuk di bagian uppernya sintetis yang menurut gua ini ya sedang-sedang aja sih dari segi fleksibilitasnya. Untuk di bagian
Heelnya dia cukup enak bagian heelnya, karena dia untuk di jahitannya itu nggak di bagian tengah, jadi di bagian samping. Jadi ada pergerakan-pergerakan yang menurut gua lebih enak lah untuk di bagian heel kita ataupun kaki bagian belakang. Oke, kemudian di bagian lace-nya nggak ada masalah, dia pakai yang 2 layer. Di bagian sisi luarnya ada logo Specs cukup besar, dan di bagian sisi dalamnya ada tulisan seri Alpanerve ya. Untuk di bagian outsole-nya, nah ini dia pakai basic warnanya warna hijau yang tuanya atau hijau Tosca. Dia pakai teknologi yang namanya adalah Hexa Speed. Jadi sepatu ini memang diperuntukkan untuk para penyuka kecepatan atau para akselerator lah gitu. Untuk dari segi desainnya ini baru ya sob, dan ini dia inspired by fleksibilitas tulang dan juga dari keindahan sisik ular. Yap, ini adalah Alpanerve Core. Selanjutnya, oh ya, Alpanerve Core ini sebenarnya itu generasi lanjutan dari Alpa dan juga Alpa XTD. Yap, di tahun ini dia mengeluarkan seri yang namanya Alpanerve. Jadi termasuk dalam sepatu yang baru. Nah, selanjutnya di Hyper Chaos. Nah, ini adalah lanjutan daripada seri Hypersonic kalau dulu ya, di tahun 2021 kalau nggak salah. Nah, ini Hyper Chaos ini warnanya Racing Red, ada perpaduan warna merah dan juga warna merah muda. Untuk di bagian tangnya sendiri ini dibelah kayak gini sob. Nah, ini fungsinya adalah ketika kita berlari itu biar nggak terlalu tinggi, jadi nggak menyiksa bagian atau nggak mengganggu lah bagian punggung kaki kita. Lace-nya standar, kemudian dari segi uppernya ini memiliki fleksibilitas kelenturan dan juga kelembutan yang menurut gue lebih enak daripada seri Alpanerve Core-nya. Untuk di bagian uppernya sendiri ini desainnya lebih simple. Dia hanya ada logo outline Specs di sisi bagian luar, dan juga sisi bagian dalamnya hanya ada seperti ini aja, tulisan akselerator yang menurut gue sebenarnya lebih bagus kayak nggak ada tulisan akseleratornya gitu. Itu sih menurut gue pribadi. Untuk di bagian heelnya ya ini yang standar ya, jadi sepatu bola di tahun 2021-2022 masih nih kayak gini-gini. Tapi perlu diingat ya bahwa Specs untuk di harga 300 ribuan itu agak sulit untuk carinya. Jadi menurut gue pribadi ini adalah dua sepatu yang worth it lah untuk lo dapatkan di harga 300 ribuan. Untuk bagian outsole-nya sendiri ini menggunakan teknologi yang berbeda. Dulu ini namanya Vertex. Jadi ini sepatu yang sebenarnya basicnya itu digunakan di beberapa seri lainnya. Ada Hyperspeed, ada juga Lightspeed Rebound. Dia outsole-nya pakai yang Vertex kayak gini, TPU yang ringan tapi juga kuat, dan dia juga menggunakan konfigurasi yang blade semua seperti ini. Nah, untuk harganya sendiri ya, baik yang Alpanerve ini di harga 359.000, kalau yang Hyperchaos ini di harga 399.000. Dan kekurangannya menurut gue pribadi ini insole-nya belum bisa dilepas dua-duanya. Oke, sekarang kita beralih ke brand Mills Indonesia. Untuk dari brand Mills sendiri kita punya dua sepatu yang kita kasih ke kalian. Yang pertama adalah Troya FG dan yang kedua adalah Hairzone. Kita bahas dari Troya dulu. Ini adalah warnanya blue neon. Jadi ada perpaduan antara warna blue, lebih ke navy sih sebenarnya. Blue, kemudian ada warna neonnya. Neonnya itu warna-warna hijaunya ini. Yap, ini adalah sepatu pertama yang dikeluarkan Mills di tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu sob. Dan ini Troya itu memiliki desain yang abstrak tapi simetris. Jadi antara kanan dan juga kiri ini sama. Jadi lu nggak akan melihat perbedaan walaupun ini sebenarnya abstrak ya. Kemudian materialnya full sintetis. Kemudian selanjutnya tangnya ini juga sama kayak Specs tadi, dibuat terpisah, bukan terpisah sih, terbelah. Nah, dibuat terbelah juga. Nah, untuk di bagian heelnya juga ini ada semacam material tambahan yang fleksibel nih di bagian belakangnya sini. Bisa jadi ini inspired by Mizuno juga ya, karena beberapa sepatu Mizuno juga ada yang kayak gini. Walaupun di bagian heelnya belakang ini cukup keras ya. Dan untuk di bagian belakangnya ini sayangnya bagian paddingnya itu nggak begitu terasa sih sob, menurut gue pribadi. Lace-nya 2 layer pipih, kemudian tangnya aman, materialnya juga oke, dan outsole-nya. Nah, ini outsole-nya banyak yang bilang bahwa outsole-nya mirip sama Puma Ultra bang. Menurut gue ya memang mirip, tapi bisa dibilang nggak sama. Untuk di bagian outsole-nya dia pakai stud yang bisa dibilang
raw kayak gitu, jadi anak panah ke atas semua. Dan juga dia yang menarik ini adalah transparan dan ada spray-spraynya gitu, jadi lebih cantik, lebih enak dilihat bagian outsole-nya ini. Ya lebih manis lah, spraynya ini juga senada dengan bagian uppernya. Dan insole-nya juga bisa dilepas, ini yang gua suka. Sayangnya memang untuk di bagian statnya ini sedikit lebih tinggi ya sob, jadi menurut gua ini lebih enak digunakan di lapangan-lapangan yang alami dibandingkan dengan lapangan sintetis buat mini sokaran seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita dari Hairzone. Hairzone ini salah satu series baru juga ya. Ini itu series yang banyak juga dicari dengan harga 300 ribuan. Nah, oke, kita akan bahas di bagian uppernya. Dia memiliki material sintetis yang menurut gue lebih lembut dibandingkan dengan yang Troya ini. Nah, material yang lembut ini akan memberikan kenyamanan di bagian sisi dalamnya sob. Jadi ini lebih enak dan juga lebih fleksibel juga. Untuk di bagian tangnya sendiri ini menurut gue juga nggak masalah ya, karena ini nggak terlalu tinggi tapi juga nggak yang pendek juga. Ya sedang-sedang aja lah, sosok lah. Kemudian untuk di bagian talinya nggak ada masalah, walaupun Mills itu sempat beberapa kali dia mengeluarkan tali yang menurut gue pribadi kepanjangan, jadi kurang enak gitu ketika kita nali terus masih ada sisa yang cukup panjang. Kemudian di bagian heel, standar banget bagian heel ini, dia nggak terlalu kokoh sebenarnya ya di bagian heel. Dan juga untuk di bagian outsole-nya dia pakai template outsole yang memang digunakan di beberapa sepatu juga dari Mills, yang teknologinya itu namanya Rain Intercross. Kemudian di bagian blade dan juga moldednya ini menurut gua juga penempatannya udah cukup strategis. Jadi di sini adalah tempat stabilitasnya ya, menopang badan lu di sepatu ini. Kemudian di bagian depannya ini bagian-bagian untuk akselerasi. Oke, ini adalah Hairzone. Dan untuk harganya sendiri ini yang Troya itu di harga nggak sampai 300 sob, malah di 290 ribuan, dan yang Hairzone ini di harga 323.000. Itu dia 6 rekomendasi sepatu bola dari brand lokal dengan harga 300 ribuan. Nah, barangkali lu punya rekomendasi lain, boleh banget sharing di kolom komentar. Dan rekomendasi dari gua ini sifatnya subjektif, dan pastinya lu jangan sampai telan mentah-mentah. Ini hanya bisa menjadi bahan pertimbangan lu aja dalam memilih sepatu bola yang cocok buat kaki lo. Sekali lagi, untuk tipikal sepatu performance seperti sepatu bola maupun sepatu futsal, lebih gue saranin untuk lu coba langsung di store-store terdekat. Tapi belinya tetap di Sporty ya. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan aja. Thank you banget buat lu yang udah ngikutin sampai akhir, dan link pembelian untuk ke-6 sepatu tersebut sudah ada di deskripsi. Jadi lu bisa langsung klik aja. Oke? Thank you banget, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.